from fear to freedom, overcoming money worries and enjoying financial flow. Saya suka kata-kata flow. Nggak tahu kenapa. Karena kebanyakan kita lupa bahwa saat kita in the flow, kalau atlet suka bilang, kalau aku sedang di flow itu aku nggak merasa seperti aku sedang berlomba. Seperti aku sedang bermain saja. Itu atlet basket. Tiger Woods sering menggunakan kata-kata flow. Nah, kenapa saya membuat kelas ini, free master class ini, karena ada teman saya yang cerita kalau dia sedang ada masalah dan berniat bunuh diri ketika terjadi di kondisi keuangannya ada masalah di sana. Dan yang kedua, disclaimer, apa namanya, saya bukan artinya secara financial saya sudah beres ya, belum. Namun saya lebih ease dalam menghadapi tantangan ketika terjadi perubahan. Itu saya tidak berfungsi dari reaktif tapi dari responsif. Apa yang benar ya dari kondisi seperti apa yang benar dari harga pupuk yang lagi naik seperti ini. Kalau dulu saya berfungsi dari menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang-orang di luar. Kondisi tidak berubah, stres makin parah karena berfungsi dari asumsi. Saya tidak mengizinkan keterlibatan kuantum untuk membantu saya sehingga tidak terjadi keajaiban karena tidak ada pertanyaan. Kemudian sekali lagi Sufi POV, cara pandang Sufi mengatakan bahwa hati-hati dengan point of view yang orang-orang berikan kepada Anda. Mungkin Anda sering lihat berita-berita online yang rata-rata isinya adalah fear, ketakutan. Itu adalah cara mereka supaya Anda, karena ketakutan adalah cara termudah untuk menjual produk kan ya. Jadi hati-hati dengan cara pandang itu. Anda tidak perlu menolak, Anda tidak perlu setuju, hanya, menarik ya, cara pandang orang dengan jualan ketakutan. Gak ada salah dengan itu, kembalilah ke dalam. Apakah cara pandang ini sesuai dengan aku? Seperti, resesi ini, susah nih akan berkembang, dan sebagainya. Karena banyak orang stresnya yang saya persif ketika kita ngobrol, ketika kita fasilitasi, rata-rata berdasarkan ketakutan-ketakutan yang dia dapatkan informasi dari luar. Oke, non-dualitas adalah banyak ahli-ahli non-duality yang di luar sana. Seperti saya dan Anda sudah sering dengar, seperti Rupert Spira, Robert Adams, Ibnu Al-Rabani, kemudian siapa lagi ya yang dari Mesir itu? Anyway, intinya adalah non-duality bercerita ada dua cara pandang non-dualitas sebenarnya, yaitu pemicu kebahagiaan itu dari kita. Dan di sini mungkin sering muncul pertanyaan, tapi kok saya susah banget ya bahagia kalau kalau bahagia itu sebenarnya dari kita. Ya, untuk bahagia, kata Rupert Spira, adalah know thyself. Untuk bahagia itu sebenarnya cara termudahnya adalah kenal dulu diri kita. Saya tidak bilang gara-gara sosial media, YouTube dan sebagainya akhirnya kita lebih tertarik keluar, tidak jarang tertarik ke dalam. Namun ya kejadian seperti itu. Kalau bangun pagi apa yang kita lakukan pertama kali? Ya buka handphone. Bukan Anda berdiam diri, duduk, ambil jurnal, catat mimpi Anda seperti apa yang Anda syukuri hari ini, tapi lebih kepada kita mengakses sosial media, ngecek email terlebih. Ingat, tidak ada yang salah dari itu, namun rata-rata hal tersebut telah akhirnya membuat kita jauh dengan diri kita sendiri, padahal dari pendekatan non-duality, untuk bahagia, kenalilah diri Anda. Dan yang lebih seru lagi dari pendekatan non-dualitas adalah untuk mengetahui Tuhan, ketahuilah diri Anda. Kebanyakan kita kan ketika berdoa, rata-rata based on fear, ketakutan ya. Nah, ketika Anda mengenal diri Anda, itu cara berdoanya berbeda. Anda akan lebih sering bersyukur dan jarang meminta, seperti yang saya sadari orang-orang yang sudah mengenal dirinya. Ketika saya perhatikan cara berdoa mereka, itu jarang minta, tapi seringnya bersyukur karena mereka menyadari bahwa semesta sudah memberikan apa yang dia inginkan. Namun karena kebanyakan orang itu saklek, aku hanya akan bahagia kalau yang diberikan ini, akhirnya apa yang sudah diberikan sama semesta jadi nggak kelihatan. Ini adalah journey ya. Ingat, tidak ada satu titik yang sedang kita kejar, nggak. Tapi kita semua di sini berkembang bersama, kita sedang mengakses state itu. Nggak usah sprint. um, Kayak kita daki gunung aja, lihat pemandangan gitu kan. Bersama kami di Berbangun Bersama, kita akan menuju ke sana. Reality is the projection of our mind. Jadi yang cara pandang non-duality yang kedua adalah yang di luar itu adalah hasil dari bagaimana kita melihat dari dalam. Artinya apa? Untuk merubah kondisi yang di luar, rubah dulu kondisi yang di dalam. Anda rubah dulu cara pandang Anda.
Anda lihat apa sih yang benar dari kondisi ini, bukan aduh kenapa ini terjadi kepadaku. Karena kalau Anda berfungsi dari situ, yang di luar akan semakin mendukung kondisi itu. Tapi ketika Anda merubah apapun yang terjadi di depan Anda lihat, oh, apa yang benar dari kondisi ini? Apa yang benar ketika partner bisnisku melarikan uangku ya? Apa yang benar dari kondisi? Oh, jadi klien saya itu ketika saya tanyakan pertanyaan itu dia tersinggung. Tapi setelah saya ajak ngobrol lagi, dia mulai ngerti. Ketika dia bilang, aduh partner bisnis saya melarikan duit saya. Apa yang benar dari kondisi ini? Nggak ada yang benar dong. Dia sambil, kelihatan tegang gitu. Tapi ketika saya tanya, yuk coba deh gunakan pertanyaan itu. Apa yang benar dari kondisi partner bisnisku melarikan uangku ya? Oh iya, ternyata dulu dia tuh percaya banget akan keputusan orang lain. Nah, ketika uangnya dilarikan sama partner bisnisnya, sekarang dia tuh hanya percaya dirinya sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Jadi membantu dia untuk know himself. Walaupun caranya menyakitkan ya, tapi ya bagaimana itu malah membuat dia, karena semakin kesini yang saya lihat bisnisnya juga makin bagus, dan dia bukannya dia tidak percaya kata orang, tapi dia menerima, tapi tetap keputusan dari dalam diri dia. Gitu. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Ada chat, ada pertanyaan. Oke, bentar. Paramat, Ya, paramat. ya silakan. Kayak know thyself berarti kan mengenal diri kita sendiri kayak tadi we are the source of happiness ya kan Ya, Paramat. ya, Terus kan caranya kan know thyself berarti mengenali diri kita sendiri ya Paramat. ya. Ya ini berarti kan termasuk dengan sangat mendengarkan body kita ya Pak Rahmat ya. Yes. Banyak caranya. Salah satunya dengarkan body Anda, mempertanyakan semua ketakutan yang muncul, karena otak kita diciptakan untuk menciptakan skenario yang isinya ketakutan. Nah, saat Anda sudah dekat dengan diri Anda langsung, menarik ya otakku isinya ketakutan. Anda cari datanya, Hmm. Anda apa namanya, cek and recheck based on data, kemudian apa namanya, meditasi untuk mengakses apa namanya, ruang antara Anda. Karena jadi gini, pikiran itu rata-rata menurut Dr. Joe Dispenza 6.000 pikiran kita pikiran dalam satu hari, 90% pikiran yang kita pikiran adalah ulangan hasil kemarin. Nah, menurut Dr. Joe Dispenza, pikiran dari kemarin, yang rata-rata pikiran yang kita pikirkan isinya ketakutan. Jadi, hari kemarin isinya kita ketakutan, hari ini 6.000 pikiran, 90%-nya adalah hari kemarin yang kita pikirkan, ulangan hari kemarin, dan isinya penuh lagi dengan ketakutan. Artinya apa? Ya, full of fear otak kita. Nah, meditasi, mindfulness itu, jadi sorry Dinda, mana-mana ya pikiran. Jadi gini, jadi di antara ketakutan-ketakutan tuh ada sebenarnya ada ruang, namanya ruang antara profesor ya. John Kabat-Zinn mengatakan bahwa di antara satu pikiran dengan pikiran lain ada sebuah ruang, namanya ruang antara. Di sini letak wisdom, letak Oh, inspirasi berada. Itu kenapa pertanyaan berfungsi, akses bars, swab bars itu berfungsi untuk kita berada di antara ruang, di antara satu pikiran itu, ruang di kita antara proses itu ya. pikiran-pikiran itu. Yes, 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 gitu. Oh, I see. Karena yang sekarang sering saya rajin lakukan selain yang swab bars itu Ya, adalah mulai yang kesadaran meningkat sejak sejak pertanyaan-pertanyaan. Satunya adalah nanya ke Badi kan, yes, Badi kayak dan itu saya sering sambil peluk tubuh saya gitu. ya, Ngomong ini kok terharu ya, udah mau nangis lagi. Terus habis itu ya, karena hasilnya itu sangat luar biasa Pak Rahmat. ya, Saya nggak tahu berapa banyak keajaiban yang sudah saya dapatkan dengan bertanya ke Badi dan nurutin dia gitu. Maksudnya bener-bener dengerin dia gitu. ya, Uh, jadi misalnya aja Badi kamu mau makan apa siang ini gitu kan. Terus ya, Badinya tuh jawab sesuatu yang uh, secara logik itu mahal gitu. Maksudnya dia mau makan yes, steak yang di sini gitu. yes, yes, Tapi ketika dan dulu kalau saya beroperasi dari logik, pasti nggak usah lah. Kita kan mau menghemat, kita mau beli ini. hmm, Kita kalau makan itu ntar keluar loh asumsi kan Pak, itu udah yes, mulai asumsi kan. Nah, ya, tapi begitu itu saya langsung ask question. Kalau kita nggak punya isu keuangan, kita mau makan apa dan lain sebagainya itu. Uh, Terus saya beneran makan itu, setelah itu Badi happy banget dan create more money, tiba-tiba ada klien-klien dadakan, Hai Dinda bisa nggak ada, dan dia mengembalikan kali-kali lipat, dan itu sudah sering sekali terjadi Pak Rahmat, even ya, nggak dalam bentuk uang secara currency,
Yes. Entah itu network, adoration, dukungan, support, bantuan itu luar biasa banget sih Pak Rahmat dengan kita listening our body itu. Yes. Jadi makanya saya bilang grup question itu kece banget karena oh karena jadi seperti itu ya gitu bahwa body bisa bersama kita untuk create happiness and money itu kayak gitu. Mekanismenya itu luar biasa sih Pak Rahmat, itu magical banget. Nah, Ya. yang berikutnya mau lebih saya latih itu yang di meditasi dan journaling mimpi karena kan Ya. saya kayak sering banget kan Pak 90% tuh mimpinya kebenaran, mimpinya kayak project apa Ya. time traveler Ya. ya Pak Rahmat ya. Yes. Jadi kejadian itu jadi nyata, kejadian itu jadi nyata, kejadian nyata gitu. Itu eh, bisa kalau live di saya ini ya Pak bikin jurnal mimpi ya Pak itu Ya. berarti. Ya. Dan kamu Even nggak itu lagi, nightmare. ya, kamu nggak deja vu tapi fujade. Jadi Itu kata-kata Gary Douglas untuk para time traveler itu biasanya. oh gitu Pak. Nah, Jadi oh jadi kan sih keren. kalau kita nulis nightmare bukan mensolidkannya kan Pak dengan kita nulis itu dengan kita journaling itu. Eh, Tergantung sampai kamu bertanya kontribusinya apa nightmare ini. Oh oke. Kamu nightmare ini kan hasil dari realita ini berfungsi. Apa persetujuan dua orang? Realita kan persetujuan dua orang atau lebih. Kalau yang begini si mimpinya itu adalah nightmare. Akhirnya semuanya setuju dengan cara pandang itu. Dan bagaimana jika di balik itu ada sesuatu apa ya? Kayak sebuah ruangan yang nggak pernah kita buka pintunya. Ketika kita buka pintunya, kita hidupin lampunya kan tikus, misalnya ada tikus-tikus di situ pada keluar. Akhirnya apa clear ruangan itu. Juga Ya. seperti kondisi yang kita anggap salah atau mimpi nightmare itu kalau kita benar-benar berfungsi dari asking question, malah terjadi sesuatu apa ya? Kayak apa nih hikmah dari sini? Apa yang benar dari mimpi ini yang belum aku perhatikan gitu. Betul. Ya, Iya ya. kayak kita memercikkan cahaya di ya di kegelapan itu kan terus Yes. jadi ada sesuatu yang terang. Ada Iya ya. clarity-nya di sana. Oke oke oke. Ya. Iya ada clarity ya. Thank you Pak Muhammad. Terima kasih. Ardis mungkin bisa cerita yang ketika kamu belanja listen to your body, kamu muncul apa? Muncul abundance apa waktu itu? Masih ada nggak sih? Dor, ada. Oh Kalau ya, si Ida aku kan apa belanja makanan mahal. Kalau kamu waktu belanja itu, jadi ini tuh ada backstory-nya. Dulu itu aku dulu aku punya relationship sama mama sama kakakku itu kakakku cewek juga. Kita setiap kali belanja bareng itu selalu dipilihin gitu. Kalau aku kan bungsu, jadi setiap mau milih baju tuh selalu dipilihin sama mama sama kakak. Mereka itu judgementnya itu selalu kayak kamu itu kalau beli baju harus ada second opinion. Nah, second opinionnya itu harus sama mama sama kakak, ya, katanya gitu. ya, Kenapa sama mama sama kakak? Karena kalau kamu belanja sama orang lain, itu takutnya orang lain bakal menjatuhkan kamu gitu. Takutnya ketika kamu ngerasa cocok pakai baju itu, terus didukung sama orang lain, padahal menurut eh, orang lain itu sebenarnya enggak, kamu tuh jelek pakai baju itu. Kalau sama kita kan jujur katanya gitu kan. ya, Sedangkan setiap kali orang tua aku pilihin baju tuh selalu aku tuh most of the time aku tuh nggak cocok gitu. Terus pernah juga aku waktu itu ngide aja gitu ya waktu aku kecil, aku pakai Crocs tapi dalamnya tuh pakai kaos kaki. Jadi pakai kaos kaki dulu baru pakai Crocs. Terus aku pergi ke Riau Junction itu ada kayak satu supermarket gitulah di Bandung. Pergi ke supermarket, terus mamaku kayak, ih kamu malu-maluin, buka-buka gitu. Kayak gitu kan. Little did we know, sekarang tuh ternyata tren itu tuh happening di tahun ini gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh tahu I know what I wanted gitu loh sebenarnya kayak aku tahu style yang cocok buat aku apa, aku aku tahu apa yang aku mau dan apa yang eh, bahkan seringkali aku tuh udah lebih tahu gitu loh dari tren yang terjadi di tahun-tahun ke depan tuh aku tuh udah tahu dari lama gitu. ya, ya, Nah, tapi tuh malah orang-orang terdekat aku selalu mematahkan aku gitu.
Sampai akhirnya ternyata aku punya kayak mungkin trauma atau apa ya masuknya Pak. Mungkin mindset aja kali ya, menciptakan Yes. sebuah mindset baru yang beda gitu lah. Nah, Ya. sampai akhirnya aku tuh gak suka belanja. Gak suka banget belanja. Sampai bertahun-tahun ke depan, even udah punya uang sendiri pun, aku tuh gak suka belanja baju. Apalagi sama mama sama kakak. Aku gak suka ke mall, aku gak suka belanja barang mereka. Pokoknya enggak gitu. Nah, terus di tahun ini aku ketemu Pak Rahmat. Terus di siang itu aku memang ketemu Pak Rahmat. Kita ngobrol panjang lebar gitu ya Pak. Kayak seneng aja gitu waktu itu si auranya tuh, energinya tuh enak banget lah. Pulang-pulang ketemu Pak Rahmat, aku tuh tiba-tiba pengen beli baju. Jarang banget aku pengen beli baju. Terus yaudah aku mampir ke butik. Terus pas mampir ke butik itu aku sendirian kan. Aku tuh jarang belanja sendirian dan pas lagi belanja sendirian tuh kayak seneng banget. Ternyata rasanya seneng banget. Uh, kayak oh ini baju yang aku mau, ini baju yang aku mau, oh, ini baju yang aku mau. Terus aku udah punya budget kan, budget aku sekian. Aduh, tapi baju yang aku pilih semua ini lebih dari ya budget yang udah aku tetapin nih gimana ya? Udahlah biarin aja. Pada saat itu tuh eh apa ya dari dalam diri aku tuh kayak gak apa-apa, you deserve it so much katanya gitu kan. Ya udah deh aku kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus perasaannya tuh happy banget kayak this is the freedom that I really wanted, that I've longed for gitu loh. Terus em, akhirnya aku ajak ngobrol lah si orang-orang yang ada di situ kayak, Mbak, aku mau tanya kalau misalkan pakai baju ini bawahannya enaknya pakai baju apa? Warna apa ya celananya kayak gitu. Terus dia kayak, oh yang ini aja Mbak, ini bagus kok, gini gini gini, pakai warna putih aja kayak gitu. Pokoknya jadi create new network gitu juga at the same time. Terus aku kayak, aduh banyak banget lagi yang aku pengen, udahlah biarin aja gitu. Waktu itu tuh kayak, ya udahlah biarin aja gitu. Terus udah sampai kasir, bayar ternyata kata kasirnya, Mbak, ini dapat diskon ya dari eh, store manager kita. Jadi sebenarnya diskonnya tuh bukan untuk semua customer gitu loh. Jadi dia tuh ngasihin cuma-cuma buat aku aja gitu personal. Aku kayak makasih ya di situ aku tiba langsung awarenessnya kayak listen to our self itu ternyata bring so much happiness itu bring so much happiness. Terus happinessnya tuh nggak cuma dalam bentuk rezeki uang aja tapi create new network terus bikin kita jadi happy tuh bener-bener joyful dan bener-bener complete aja gitu. Pulang-pulang dari situ tuh aku tuh kayak nangis kayak oh ini ya ternyata rasanya gitu. Ternyata ini ya rasanya kalau aku beneran denger sama apa yang aku punya, apa yang aku dengerin dari dalam gitu. Karena dari aku kecil tuh aku ngerasa kayak enggak sih, kayaknya aku mesti denger kata mama, kayaknya aku mesti gimana, kayak gitu terus gitu. Sampai akhirnya aku punya this ability to listen to myself more, yang mana ini juga enggak datang tiba-tiba gitu ya. Rasanya kayak sangat-sangatlah liberating gitu. Wow, thank you, thank you. Pak Ya, Rahmat, tanya Pak. yes, yes. Silakan, silakan. Jadi kan kalau di posisi anak kan seperti itu. Kalau kita yang sebagai orang tua kan berarti kan menanamkan ketakutan. Ya, Nah, tujuannya kan sebetulnya kan baik untuk menjaga ya. menjaga si anak itu untuk berpikirnya. Nah, untuk contohnya gini, kalau saya anak saya kan di luar kota. Nah, Hmm. untuk menjaga supaya dia bisa memanage uangnya tuh kan kadang kan kita ngomonginnya kan juga agak-agak negatif gitu ya, maksudnya Ya, ya, dengan ya. ketakutan yang timbul dari dirinya kita. Nah, itu yang harus dilakuin apa ya, Pak? Oke, Supaya dia nggak juga nggak ketanam, oh nyari uang tuh harus gini. Nah, itu loh, Pak. oke, oke. Dari cara pandang yang Ibu tanamkan sekarang, apakah generate greater sejauh ini untuk si anak ini sendiri? Terus tanya aja di kesadaran Ibu. Yang muncul apa? Yang saya yang saya tuh punya rasa ketakutan, saya tuh mendidik dia juga nggak benar sebetulnya. Maksudnya dalam arti yang apa yang tak takutkan itu kan Ya, sebetulnya juga nggak kejadian. ya, ya. Kan dia sebagai walau kita tetap harus mendampingin ya, cuman ada sisi negatif yang tetap saya tanamkan ke dia. Nah, itu yang sekarang keluar.
Oke, ya di Contohnya yang tadi kan dia dia sama mamahnya kan dibilang ya, kalau orang lain milihin nggak belum tentu dia jujur. Nah, ya, ya. itu kan sebetulnya ketakutannya kita. Ya, oke. Yang menariknya ya di saya, yang apa yang ibu lakukan itu malah controlling untuk dia, tapi ibunya sendiri berdasarkan kesadaran itu berbeda ya. Karena ibu menyadari nanti kalau si anak ini brain ada namanya dari Gary Douglas dari Access Consciousness dia mengatakan bahwa otak kesadarannya sudah berkembang, cara Anda mengajarkan dari sisi keuangan juga akan berbeda. Jadi yang membedakan orang tua dengan kesadaran sama orang tua yang tidak menggunakan kesadaran, yang tidak menggunakan kesadaran itu fix, yang ditanamkan fix. Tapi kita orang tua yang dengan menggunakan kesadaran, Anda gunakan, oke, aku kasih fear ke dia, masih works nggak? Oh masih. Terus gunakan saja sampai si anak ini udah kedewasaan kesadarannya udah Anda perceive udah berbeda, Anda akan ganti menggunakan cara pandang point of view yang berbeda. Jadi ini yang membedakan orang tua yang menggunakan kesadaran sama orang tua yang menggunakan fear tapi fear in this reality. Nah, apa yang muncul di sini? Berarti maksudnya apa-apa. Saya nggak pingin menanamkan dia cari uang itu susah. Saya nggak, maksudnya saya tetap berusaha mengajak dia Hmm, untuk ngomong ini loh, maksudnya kamu tuh harus seperti ini, harus ya, seperti ini. Nah, ya. eh, tapi kan ada nggak memungkirin lah kalau kalau itu pun juga sebetulnya dari dalamnya sebetulnya rasa takut yang Oke, eh, eh, Ibu Lis, yang saya perceive anak Anda ini beda level kesadaran. Jadi eh, yang perlu memang didampingi, tapi kok di saya energi anak ini udah berbeda ya, dan dari segi ketakutannya nggak perlu Anda takut karena dia tahu apa yang saya perceive ya, dia tahu apa yang dia inginkan di kehidupannya. Dan mungkin Anda bisa tawarkan dia dari sisi pengelola manajemen keuangannya seperti buat rekening 10%. Kemudian apa namanya say thank you when money come and say thank you when money goes out gitu. Jadi dari sisi itunya karena yang saya perceive anak ini unik ya energinya. Jadi secara level kesadarannya sudah berbeda. Anda don't worry lah menurut saya. Cuman kalau masih perlu dari sisi itunya gunakan, tapi di saya dia beda sih. Apa yang boleh sadari di sini? ya mungkin saya coba lagi. Maksudnya saya apa akan lebih lebih mendidik dia untuk itu tadi yang ya rekening 10% terus saya thank Ya, you-nya itu lebih ya, gratitude-nya lebih lebih dikeluarkan. ya, Pak, sama satu lagi Pak, ya. pada saat kita mengkambing hitamkan orang, artinya kan sebetulnya juga ada sesuatu yang kita nggak berani sampaikan ke dia secara langsung. Oke. Nah, apa namanya? Berarti tadi kalau saya tadi juga dengar-dengar sendiri itu eh, orang yang kita kambing hitamkan itu bisa kita aks ya Pak. Hmm. Konteksnya gimana? Konteksnya gimana? Jadi, maksudnya kalau kalau mungkin ada orang yang kita nggak suka tapi kita ngomongin cuman kita nggak berani secara langsung Ya. menegur atau apa itu artinya kan ada sesuatu yang kita sendiri tuh belum berani mengungkapkan ke dia. Oh, oke. Kalau konteksnya yang tadi, kalau saya nggak suka sama orang itu, ada sesuatu dari orang itu yang saya pingin punya potensinya. Tapi kalau misalnya di bisnis, Anda sudah tahu, aku nggak suka sama orang itu, Anda cek berdasarkan kesadaran atau based on judgment. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pilihan yang tersedia di sini, Bu Lis? Dari kondisi ini, apa yang ingin Anda pilih? Kalau tidak ada keputusan salah dan benar, untuk mengubah kondisi ini, kira-kira keputusan apa yang mau Anda ambil? Ya, mungkin ajak ngomong dia. Oke? Dan oke, kalau saya masuk ke dia, yang dia butuhkan sebenarnya dari Bulis adalah acknowledgement, pengakuan. Coba Anda Oh, bergerak dari sisi itu. Sudah Anda akui belum peran dia di perusahaan itu? Karena udah cukup hmm, berusia ya orang ini ya. ya, Ya, dia masih merasa
kurang pengakuan. Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Walaupun actionnya menjengkelkan, tapi base energinya adalah validasi sebenarnya. Dan Ya, Pak. Anda tidak perlu menyukai orang itu ya. Karena kalau kita bergerak dari no separation, non-duality, we love everybody, tapi at the same time kita nggak perlu suka sama orang itu. Karena cinta based on awareness, suka based on choice. Jadi Anda lihat ini adalah yang Anda ajak ngomong adalah infinite being ngobrol sama infinite being gitu ya. Tapi Anda nggak perlu suka sama orang itu. Anda mencintai dari sisi apa namanya kebersatuan kingdom of we-nya gitu. Apa yang muncul di sini, Bulis? Belum, Pak. Ya, yang langkah yang ya ini yang bisa kalau ini light for you, validate orang ini. Oke. Ya, Ya, Pak. ya, Ya. Ya, thank you, Pak. sami. Pak, Ya, mau nanya dong, Pak. ya. Eh, Cara Bapak bisa ngebaca energi orang lain dan energi Bapak sendiri itu bagaimana sih, Pak? Dan gimana cara melatihnya gitu, Pak? Pakai Saya mau pakai gitu nyontek. pakai Google, Mas. Tadi saya pas Bulis ngomong saya tanya di Google. Kayak Bapak jago gitu. Baca Oke. energi orang gitu. Sebenarnya Kayak kita gak usah mikir gitu. sebenarnya kalau kita ngumpul malam ini energetically kita semua punya, tinggal beda-beda caranya. Mas Arya itu oke. Hmm, gimana ya? Ini hmm, intinya adalah kita semua punya caranya, tapi berbeda-beda ininya. Kalau saya itu gambar di kepala saya. Mungkin Mas Arya dari audio nggak pernah dengar orang kayaknya ngomong itu, tapi sebenarnya orang itu nggak ngomong gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Dukun bersertifikat internasional. Bukan dukun saya, Pak. Oh my God. Nggak, jadi beda-beda. Karena kalau kita ngumpul malam ini, rata-rata kita punya potensi sama, cuman penerapannya beda. Ada yang gambar, kayak saya, ada yang kayak ngedenger gitu, ada yang kayak feel. Mas Arya dari mana dari ketiga itu? Belum kayaknya. Belum, Pak. Belum Ah, ini. nggak. Belum. Ya, coba Anda tanya, itu ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan know thyself, ketika kita mengenal diri kita sendiri, apa ya, separasi kita dengan orang lain tuh udah nggak ada. Jadi kayak kita kebersatuan. Nah, informasi yang didapatkan nanti macam-macam, dari suara, dari apa namanya gambar, dari feel. Jadi itu dulu, untuk ah, jadi gimana ya? Nggak spesial sih. Semua orang punya ini potensi. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah deket dulu dengan diri kita sendiri. Nah, Novarani dari feel. Uh, Kamu sering deket dulu ya, Ran, ke diri kamu sendiri. Kamu sering ngobrol dengan diri sendiri, having deep conversation with yourself. Kamu nanti akan terasa dengan sendirinya. Pak, Ya, Pak. ya. Bapak jangan bilang nggak spesial, Bapak bilang spesial kayak itu, Pak, kayak Pak Subur. Jadi banyak pengikutnya umatnya. Enggak. Jadi Bapak kayak saya. Enggak. Aduh, ya. Bercanda ya, Pak. Ya, siap. Karena tugas, ya silakan Pak. Pak Rahmat, maksudnya Ya. begini Pak, saya mungkin pertegas ya. Kalau untuk diri sendiri mungkin hampir katakanlah bisa nih. Ya. Soalnya malam ini juga agak sedikit kacau nih gara-gara tiket pesawat gitu. Ya. Tapi satu hal yang menegaskan pertanyaan dari Mas Arya, bagaimana untuk orang lain? Itu kemarin minggu lalu bener ya Pak, yang closingnya itu kayak ada orang yang mencari saya, ternyata satu hari memang benar ada orang yang mencari saya. Tadi saya sudah share ke Mas Sam tadi, Kak Sam. Ya. Ya, maksud saya adalah ke orang lain itu bagaimana Pak? Kalau ke diri kita mungkin bisa dengan feel, dengan suara, saya merasakan dua itu. Ya. Tapi kalau ke orang lain gitu Pak, kan diajak sebagai diskusi ya. Ya. Itu mungkin yang dipertegas Pak. Oke, yang muncul di saya ketika Anda deal closing jual tanah itu, karena nggak semua orang bisa terjadi kondisi itu. Nah, ini yang saya maksud. Ini versinya Pak Daniel.
sehingga terjadi closing itu, terus apakah Anda menggunakan teknik, yalah, oke kita ngomong telepati, sebenarnya nggak telepati, itu sebenarnya kesadaran. Apakah Anda menggunakan teknik itu sebenarnya yang versi Anda gitu Pak Daniel? Apa yang muncul? Yang muncul adalah kalau diri saya itu kadang-kadang ngecek ini buat saya atau bukan. Nice. Yes. Ya, Yep. itu. Tapi maksudnya adalah saya melihat Pak Rahmat itu kalau buat diri saya sendiri, buat pribadi itu hampir bisa. Ya. Tapi kalau untuk orang lain itu loh Pak, kemarin Pak Rahmat kan kita closing terakhir kan Pak Rahmat bilang, kamu energinya lagi dicari orang nih. Nah, kok bisa mengetahui energi seperti itu gitu? Itu kenyataan. Besoknya itu beberapa orang nyari saya dan tadi saya sudah share ke Sam tadi. Ya, ya. Ya, maksudnya ke orang lain gitu, Pak. Bukan ke diri saya. Kita melihat orang lain gitu. Oke, ini muncul di Itu, saya. itu. Muncul di saya. Bapak dulu ketemu ibu, istri gimana prosesnya? Jujur aja lewat online. Yes. Eh, Sama, itu buat Ya. saya atau tidak? Pasti begitu. Ya. Yes, yes. Karena itu akan buat saya. Tapi kalau saya melihat Pak Rahmat besok, misalnya saya bisa, kok Pak Rahmat bisa ngomong, misal contoh Pak Rahmat besok akan dapat sesuatu yang baik lah gitulah. Ya, 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 Yang ya. baik kan banyak banget ya. Ya, Nah, ya. kok bisa, misalkan saya bisa ngomong begitu, itu yang menjadi pertanyaannya. Maksudnya adalah Pak Rahmat kok bisa ngomong itu untuk orang lain gitu, bukan untuk diri kita. Oke, oke, baik, baik, thank you, thank you. Yang ini baru muncul di saya, itu saya nggak punya separasi dengan Pak Daniel. Jadi apa ya? Itu ya itu yang muncul di sana. Nanti Kak, saya belum menerjemahkan step by step sih, tapi yang muncul di saya adalah saya nggak punya separasi dengan Pak Daniel karena saya menyadari bahwa Anda adalah cerminan saya. Kita gitu, Kingdom of V. Jadi di situ waktu kita ngobrol ngambil sesi fasilitator yang muncul di saya kayak ada orang yang sedang nyari Pak Daniel. Jadi kayak ada orang aja gitu yang sedang nyari. Ketika saya sampaikan, saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi tiba-tiba besoknya terjadi kondisi itu. Intinya adalah ini adalah journey dan mudah-mudahan nanti ketika kita ngobrol dengan free class seperti ini, Anda akan menemukan seperti Rani tadi feel-nya. Yang di Bapak tuh kayak sama kayak saya sebenarnya Pak Daniel. Anda punya potensi dari sisi visualisasinya. Kalau si Arya yang saya perceive dari audionya. Tapi ini tapi itu jangan jadikan ini signifikan. Pastikan kita bersenang-senang untuk mencapai itu gitu. Sorry Pak Daniel, saya belum bisa meinikan gitu. Ya, tapi satu hal Pak, luar biasa Pak. Thank you kemarin. Sami-sami Pak Daniel. Thank you, thank you. Sudah ikut PT level berapa? Aduh, TTI. Iya sih. Ya, ya, Rahmat, silakan. kemarin Bapak fasilitasi saya tentang waktu itu yang apa itu ya, saya lupa juga. Yang over itu kan Pak Rahmat sempat bilang ada dinding yang masih ada dinding itu, Ya. yang ternyata saya punya kesadaran muncul karena saya takut judgement dari orang. Ya. Ya. Terus nggak lama besoknya itu waktu saya di swab kepala ini sakit banget. Ya. Sakit banget. Terus saya tanya Din kenapa ini? Ternyata kan coba aja di power bank-nya dikuatin gitu. Akhirnya saya kuatin di power bank-nya, muncul dari maksudnya memang semesta ini kasih sinyal ke aku gitu. Cuma aku nggak mengeh, jadi kayak kamu kasih sakit dulu supaya paham gitu. Jadi akhirnya oke, aku terima. Ternyata munculnya benar-benar yang seperti kita itu harus receiving apapun itu gitu. Yes. Jadi maksudnya Caroline sampai nangis waktu power bank. Waktu power bank digedein, Caroline sampai nangis banget dia waktu download informasi semesta. Keren. Yes. Jadi benar-benar maksudnya kita itu ya diingatkan aja sih sama teman-teman semua itu barrier kita diturunkan, kita tuh terima apapun yang seperti Pak Barus omongin selalu gitu. Kita ini cuma perlu menerima aja gitu, perlu receiving aja. Itu beneran keren Pak. Thank you Pak. Thank you. Oke, di kehidupan yang isinya action, hustling, doing, itu memang agak susah untuk
mengisi kehidupan tuh menerima aja. Memang sih, dan nggak apa-apa. Ini adalah proses kita, dan memang tahapan manifestasi ada 3 I am, expressing ourselves, dan yang ketiga adalah receiving. Jadi kalau dulu saya tuh selalu ingin mengendalikan apa yang ingin saya dapatkan hari ini karena saya masih berfungsi dulu dari law attraction. Tapi ketika kesadaran saya naik, ternyata semesta tuh akan selalu memberi apapun karena ya terserah semesta kan. Gini, semesta akan selalu mendukung kita. Namun dukungannya ya terserah semesta. Jadi saya nanya setiap hari, apalagi hai semesta yang ingin kau berikan kepadaku untuk memudahkan perjalananku. Baik itu dari magicnya, keberlimpahan kemudahannya, atau dari dramanya. Eh, Misalnya apa namanya tiba-tiba mobil saya keserempet gitu ya. Terus saya harus bawa ke bengkel, di bengkel saya lagi nunggu perbaikan mobil itu, saya ngobrol sama orangnya lagi butuh, perusahaannya lagi butuh apa namanya sesi fasilitasi, akhirnya saya ngisi di perusahaannya. Jadi banyak 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 jalannya dan kita tidak perlu kendalikan jalannya, baik drama, baik keberlimpahan ya kita siap terima gitu dari ketinggalan pembahasan ya lagi ngobatin apa yang belum aku terima. Pak Rahmat, Ya, silakan Bapak. iya, ini jadinya mau minta difasilitasi pribadi atau lewat sini aja ya? Ini saya juga mau buat apa usaha baru ini ke kuliner. Oh, oke. Kira-kira apa yang harus saya ini? Bukan harus sih. Ya. Saya ralat. Apa yang kira-kira bisa saya persiapkan untuk supaya lebih cepat ini ya, cepat terrealisasi. Bujur. Pertama Pak, perlu Bapak tanya dulu, apakah ini benar-benar realitaku menciptakan usaha kuliner ini? Apakah ini menyenangkan buatku? Karena sekali lagi kita tidak tahu hasil akhirnya akan seperti apa usaha kuliner kita. Tapi yang pasti day to day-nya apakah Bapak bersenang-senang? Karena ada sebuah teori sukses itu dari 10 kali percobaan dapat dipastikan 8 kali gagal dan 2 kali sukses. Artinya apa? Kita diminta untuk terus show up. Nah, untuk terus show up ini pastikan Anda melakukan hal yang Anda suka. Karena kalau Anda melakukan hal yang Anda tidak suka, untuk show up-nya 10 kali itu akan ngedumel, gerutu, dan tidak menikmati prosesnya. Jadi yang di saya, kalau bisnis kuliner itu truth is this benar-benar realita Anda, menurut saya ambil langkah kecil. Klien saya ingin buka usaha catering 2 tahun nggak jadi-jadi. Ketika saya tanya apa nih langkah kecil gitu, karena dia mikirnya usaha catering adalah nyari modalnya, terus cari usaha tempatnya, lokasi apa namanya lokasi yang bagusnya di mana. Akhirnya semuanya susah untuk dilakukan karena ekstravaganza yang dia pingin ambil. Tapi ketika saya bilang, yuk keputusan kecil apa yang mau kamu ambil, akhirnya dia memutuskan untuk survei di tempat catering. Nah, ketika dia lagi survei alat-alat catering, dia ketemu dengan teman lamanya. Akhirnya mereka ngobrol dan mempertimbangkan untuk membuka usaha bareng-bareng catering. Itu tidak akan terjadi saat dia tidak mengambil sebuah keputusan kecil. Karena kalau kita kaitkan dengan keajaiban, magic and miracle only happen when we choose something. Jadi apa yang perlu Bapak ambil? Langkah kecil apa Pak? Yang tidak perlu makan biaya, yang mudah banget sehingga Anda tidak perlu motivasi di situ, yang bisa Anda ambil. Apa yang saya kemarin ini sebetulnya sudah memulai dari langkah kecil, ya. 1 langkah, ya. 2 langkah. Ya. Nah, saya justru berawal dari hobi nice. masak. Ya. Itu kan. Nah, kemarin saya coba masak, kebetulan ada yang sedang mencari dana, jual makanan, saya masakin dan ternyata cocok, terus order lagi. Nice. Mau minta order, kebetulan kemarin kita masih di Bali, jadi pending. Nah, peluangnya sih banyak sih, peluangnya dengan ke pasar, segmentasinya ke mahasiswa, ke beberapa komunitas di Malang ya. Ini khususnya di Malang, terus kompetitor juga tidak terlalu banyak untuk spesialty makanan yang akan saya produksi. Terus harga juga, dari segi harga juga saya sudah hitung-hitung, ya masih cuan lah. Itu. Tapi ya memulainya sih dari yang kecil tadi. Jadi nanti mungkin dari komunitas saya juga nggak membuat
warung atau apa, enggak, hanya dari teman ke teman dulu, baru nanti kalau sudah memulai lihat perkembangannya itu next bisa dipikirin gitu. Yes, yes. Awalnya dari situ sih Pak. Keren sih Pak. Dan Anda bisa tiru energinya dari Gary Douglas. Si Access Consciousness ini bisa, Access Consciousness buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah sebuah modalitas yang berbicara mengenai kesadaran. Itu dia setiap hari tidak berasumsi. Walaupun udah sebesar ini pun, tiap hari Gary tidak pernah punya definisi yang kaku mengenai Access Consciousness. Artinya apa? Ya kalau kalau hari ini butuh sebuah keputusan strategi yang berbeda, ya ambil sebuah keputusan strategi berbeda. Jadi setiap hari bisnis Bapak adalah kanvas kosong yang Bapak bisa lukis berbeda di hari yang kemarin. Walaupun responnya hari kemarin udah oke, tolong berhenti, tolong stop, hari ini juga akan mendapatkan respon yang sama. Karena 2 hari itu adalah energi berbeda. Nah, ketika Anda tiap hari selalu bertanya, langkah strategi apa yang menyenangkan buatku hari ini? Anda akan Anda akan berfungsi dari energi yang diperlukan saat itu. Apa Pak yang muncul? Ya, setiap saat selalu sih, selain bertanya ya destroy and create itu yang saya lakukan. Ya itu energinya sih selalu berubah sih setiap hari. Ya. Termasuk kemarin saya coba sesuatu yang selama ini saya bukan tinggalkan sih, saya kesampingkan, saya kasihkan ke orang lain. Ya. Ternyata saya mikir kok bodoh sekali kalau nggak saya kerjain sendiri gitu kan. Kebetulan saya kan ada petani melon. Ya. Nah selama ini kan petani saya hubungkan dengan pedagang. Ya. Selama ini mungkin saya terlalu baik ya. Nah kemarin ya ada masukan dari istri kalau ya kenapa nggak dikerjain sendiri? Oh ya bodoh juga saya. Akhirnya saya kerjain sendiri, saya ada pasarnya. Ya akhirnya walaupun saya nggak kerja, saya hanya telepon ya dapat duit juga dari situ. Yes. Itu. Nah ini saya coba lagi karena hobi kuliner ini juga mau saya jajaki sih. Nah ini langkah kecil juga sudah saya kerjakan, tinggal kedepannya mau seperti apa. Itu. Ya, selalu bertanya sih. Ya, seperti dan Bapak lebih dari ini ya. Maksudnya Anda perantara jualan melon, kemudian kuliner, dan apa lagi Pak? Kita tuh agak bosenan orangnya. Jadi ini di saya, kalau heavy jangan ya. Jadi pastikan Anda melakukan 7 hal di saat yang bersamaan. Saya di benih sayuran. Ya. Benih sayuran ya itu kebetulan ini kemarau, jadi tahulah kalau kemarau kan banyak kirupok. Ya. Buah melon dari kebunnya Pak Mur manis dan enak Pak. Udah ada yang ngevalidasi loh Pak. Oh iya, itu pasti. Keren. Terus saya juga ada pupuk. Ya. Pupuk cair itu juga sudah jalan. Ya. Ada beberapa petani bawang merah juga sudah pakai dengan beberapa ini. Terus apa lagi ya? Yes. Melon tadi, terus ini kuliner juga. Ya. Terus ada mulsa plastik juga ada yang ini. Nah, sekarang semuanya memang sekarang juga sudah mulai berani buka sesi akses bar. Nice. Yes. Sekarang ternyata ada duitnya juga ternyata di sini. Selama ini kan saya menolak untuk terima berbayar. Ya karena mungkin ya sekali lagi lah terlalu baik tadi. Terus kayaknya nggak nyaman gitu loh kalau dibayar orang. Ternyata setelah saya ikut fasilitator saya kemana-mana, itu diajarin harus berani menerima. Menerima apa aja seperti yang Pak Rahmat dulu sampaikan. Nah itu saya terpacu sekali lah. Ini kemarin baru naikkan iklan, 8 orang sudah antri untuk hari Rabu. Mantap. Itu untuk sesi. Nah ternyata yang selama ini saya
tutupi mata saya, Ya, seolah-olah wah nggak enak, ya, perasaan nggak mau terima duitnya. ya. Ternyata ini juga juga sudah disediakan semesta sebenarnya gitu. Nah Yes. itu kadang-kadang tanpa saya sadari itu saya tolak. Ya, ya. Sementara mungkin setiap hari saya berdoa supaya diketemukan dengan orang-orang yang berkontribusi dengan saya, bisa eh, mendapat rezeki dan lain sebagainya. Sementara ada orang mau ngebar bayar, saya tolak. Kan Yes. lucu juga. Yes. Yes. Mungkin semesta juga mengetawain saya. Tapi ya saya coba ini saya bersedia menerima. Ya, ya, Saya belajar, selagi belajar ini, ya, belajar menerima ya. apapun yang diberikan. Yes. Jadi Yes. tidak hanya pemberian yang harus saya kerja benar apa gitu. Ya, ya. Keren Pak Mur. Yes. Terima kasih. Bujur, Sama-sama. Saya bujur Pak, Pak. bujur. Bujur. Bujur itu bahasa Karo, terima kasih. Nanti orang Sunda pada protes sih. Oke. Dari apa yang statement Pak Mur tadi yang mungkin teman-teman sih perceive energinya adalah kita itu suka banget mengejar yang susah, sedangkan yang mudah itu termasuk saya itu ya, sedangkan yang mudah itu suka kita tolak. Kenapa? Karena kita beranggapan yang susah itu selalu kita kaitkan dengan keberhargaan diri kita. Semakin susah, semakin berharga diri kita. Sedangkan udah mudah, ada uangnya pula, itu kadang kita, aduh, kok mudah banget ya? Pasti ada yang salah dengan ini gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Itu adalah, nah, mungkin karena kita ketemu malam ini tugas kami hanya mengingatkan apakah cara pandang itu masih relevan buat Anda? Sudahkah membuat kehidupan Anda berbeda atau belum? Kalau belum, yuk kita pilih cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang malam ini adalah new point of view-nya, uang itu nggak ada hubungannya dengan kebahagiaan diri, nomor 2, tapi lebih kepada apakah kita bersedia menerima atau tidak. Dan yang ketiga adalah uang itu bukan sebuah masalah yang perlu kita selesaikan, namun sebuah kemungkinan yang kita bisa ambil action di sana. Dan yang pertama ini biasanya saya kasih tahu kepada teman-teman yang bergerak dari healing, fasilitasi, yang spiritual gitu ya. Bagaimana jika ketika kita nerima uang dari klien, akan semakin banyak bahan bakar kita untuk menyebar manfaat kepada orang yang lebih banyak. Karena kita kan suka menerangi orang banyak ya. Tapi kita lupa bahwa untuk menerangi itu perlu bensin, perlu solar, perlu minyak tanah yang perlu kita beli gitu. Uangnya kan. Jadi kalau semakin Anda bersedia menerima uang dari klien Anda, semakin banyak manfaat yang bisa Anda sebar. Jadi ini hanya 3 dari ratusan point of view yang mudah-mudahan bisa membuat Anda melihat uang itu dari cara pandang berbeda. Gitu. Oke. Nah ini cara pandang untuk berbeda melihat uang ada 3, yaitu being mindful, bisa melalui meditasi, bisa melalui journaling, bisa melalui gratitude. Jadi caranya gimana? Memperhatikan alur uang Anda mengenai uang. Salah satu cara pandang yang menarik mengenai uang yang selalu saya praktekkan masih adalah dari Ken Honda, Happy Money. Bukunya atau YouTube-nya coba Anda lihat. Dia tuh menarik deh. Jadi kalau mau ngeluarin uang, misal uang kertas gitu ya, sebelum dikasih sama penjualnya dia bilang terima kasih ya uang karena kamu ada di kantongku, silahkan kamu melanjutkan perjalananmu dan tolong datangkan teman-temanmu lebih banyak kepadaku gitu. Itu seru sih Ken Honda caranya, jadi itu yang sering saya praktekkan juga. Being Mindful dari Bruce Lipton dan Joe Dispenza adalah cara pandang uang yang kita dapatkan, yang kita pegang sekarang, yang belum membuat kehidupan kita berbeda, bisa jadi itu dari cara pandang yang kita dapatkan waktu kita kecil. Misalnya punya uang dekat dengan setan, jangan banyak uang nanti dimintain banyak orang, dan sebagainya. Mungkin itu kita dengar waktu kita masih kecil, usia 1-7 tahun. Menurut Bruce Lipton itu langsung masuk ke bawah sadar kita. Dan ingat, ada caranya untuk merubahnya. Bruce Lipton ini bilang 5 menit sebelum kita tidur sama 5 menit sesudah bangun tidur, itu adalah gelombang otak theta bisa diisi dengan informasi-informasi yang berbeda mengenai uang. Misalnya Anda afirmasi mengenai uang, Anda dengarkan sebelum tidur.
ketika Anda bangun tidur jangan lihat sosial media dulu, tapi Anda catat gratitude hari itu, keberlimpahan hari itu, apa yang Anda syukuri hari itu. Itu akan merubah apa yang kita tanam, apa yang tertanam ke bawah sadar kita yang kita dapatkan waktu kita kecil. Jadi 5 menit pertama saat bangun tidur dan 5 menit sebelum kita tidur itu waktu-waktu yang signifikan untuk kita merubah bawah sadar kita. Tolong dimanfaatkan. Terima kasih uang sudah datang kepadaku bawah teman. Yes. Kemudian yang kedua adalah joining community. Jadi coba Anda tanya komunitas-komunitas yang berbeda mengenai uang tuh apa. Nggak usah fisik ya, bisa juga lihat di YouTube. Siapa ya? Ada kok bapak-bapak yang suka ngomelin orang-orang yang nelpon ke dia yang curhat mengenai keuangannya. Uangnya buat apa aja? Coba kita data bareng-bareng itu. Banyak kok komunitas-komunitas itu yang cara pandang mengenai uangnya. Tapi cek ya yang light. Kadang ada juga komunitas yang menyalahkan, ada komunitas yang menginspirasi. Tolong trust yourself, tanya. Dan yang terakhir ini seru, learning about money. Jadi yang ada 2, yaitu money management dan energi money management. Money management adalah seperti sebelum Anda tidur, ada cara misalnya download aplikasi money management. Anda catat pengeluaran Anda hari ini seperti apa aja yang Anda keluarkan. Dan setelah Anda cek hari ini pengeluarannya apa saja, kemudian Anda gunakan teknik Ken Honda tadi. Terima kasih, aku sudah mengeluarkan uang segini hari ini. Tolong dong bawakan teman-teman kamu lebih banyak kepadaku hari ini. Itu kan, jadi menariknya adalah ketika energi itu perlu ada sebuah kejelasan juga. Jadi kenapa kita diminta untuk mengecek benar-benar keuangan kita sehingga kita bisa punya base untuk memainkan energinya. Jadi ada money management, itu Anda banyak bukunya, Anda bisa, dan Anda banyak gurunya juga yang ada di luar sana, fasilitatornya, Anda bisa cek yang light for you. Pastikan yang menginspirasi ya, bukan yang menyalahkan, ini salah, ini benar gitu. Kalau di saya itu udah nggak relevan lagi, tapi lebih kepada apa nih, cara pandang berbeda. Dan learning about money yang kedua adalah learning energi money-nya. Karena everything is energy, termasuk uang. Dan uang itu hanya akan datang kepada party of joy. Uang itu hanya akan datang kepada orang-orang yang high vibration. Itu kenapa ketika kita pengen banget uang, biasanya dari kekurangan, vibrasinya rendah, uang itu nggak akan datang kepada kita. Karena vibrasi kita lagi rendah. Kita di sini, ini lagi rendah. Sedangkan uang lagi tinggi. Uang bukan lagi tinggi, uang selalu tinggi karena high vibration dia. Sedangkan kalau kita pingin sama uang itu biasanya low vibration. Artinya apa? Kita perlu melakukan segala cara untuk kita setara vibrasinya dengan energi uang. Mulai dari apa? Gratitude. Itu kenapa di agama kita kan mungkin ya kalau berdoa dimulai dari rasa syukur dulu gitu. Jadi ketika kita meminta sesuatu kita sudah dari rasa syukur, dan gratitude cara termudah untuk menaikkan vibrasi kita dari rasa kekurangan ke rasa penuh sehingga Anda sevibrasi dengan uang itu. Dan ingat ya, uang itu tidak hanya lembaran uang. Uang itu banyak, seperti memudahkan Anda pindah dari titik A ke titik B. Jadi tidak hanya seperti kemudahan, seperti Ardis tadi dapat diskon, seperti Dinda tadi ketika beli makanan, ketika dia ikuti kata bodinya, malah setelah beli makanan yang quote-unquote mahal tadi, malah dibalas sama semesta dengan klien yang lebih banyak. Jadi uang itu adalah energi. Berhenti kita mendefinisikan itu hanyalah lembaran, karena itu lebih dari itu. Oke, ada Bapak question? maaf, Ya, silakan. dapat kesadaran nih Pak. Apa tuh? Ini bukan kesadaran saya sih. Saya nggak tahu kesadaran siapa ya. Tapi ngomongin jam terbang nih Pak, kayaknya banyak di luar sana, terlepas dari benar dan salah, menganggap bahwa harus punya jam terbang dulu untuk bisa dibayar dengan harga nominal sekian gitu. Ya. Jam terbang harus tinggi dulu. Misalkan kita jadi pilot, untuk bayaran 10 juta, 15 juta harus tinggi gitu. Ya. Saya nggak tahu sih, saya cuma nyebar doang, nggak tahu kesadaran siapa. Saya cabut, batalkan, hilangkan, musnahkan. Oke. Thank you Mas Arya, ini menarik nih. Pertama saya jawab dulu dari Caroline.
apakah bars di titik uang salah satu cara cepat untuk menghapus retail? Sebenarnya bars itu yang saya persif adalah bukan apa ya, lebih yang dihapus adalah penghakiman kita terhadap uang dan realita uang yang sedang kita hadapi. Jadi itu yang saya gratitude dari bars adalah saya tidak lagi melihat kondisi yang datang kepada saya itu sebagai sebuah kesalahan, tapi sebagai sebuah kondisi yang sifatnya netral. Judgment kita terhadap kondisi itu, terhadap uang itu yang berubah dengan teknik bars. Menjawab pertanyaan Mas Arya, sebenarnya jadi ada ahli marketing yang pernah saya dengar statementnya menarik, yaitu eranya sekarang bukan era informasi, tapi era kepercayaan. Saya nggak tahu ini relevan nggak sama Mas Arya, tapi bagaimana jika karena begini, ketika Anda berbicara sebuah topik yang Anda senang jadi gini, ahli CIA mengatakan bahwa confidence itu nggak bisa diukur, tapi yang diukur adalah kompetensi. Bagaimana kompetensi diukur? Yaitu dengan selalu berkarya, having fun, dengan keunikan yang kita punya. Misalnya Mas Arya suka nulis gitu ya, Anda sering berbicara itu, ngomong itu, entah itu di komunitas, di YouTube, bikin channel YouTube atau di podcast dan sebagainya, Anda sering berbicara mengenai hal yang Anda suka saja. Nanti itu orang akan percaya ketika Anda terus having fun di sana. Jadi ya, jadi itu tadi sih, eranya sudah berganti dari era informasi ke era kepercayaan. Jadi orang-orang sekarang itu dia akan dia akan melihat tingkah laku, dia akan wait and see, dia akan lihat apakah orang ini benar-benar mempraktekkan yang dia lakukan, sehingga ketika orang itu percaya, dia akan membeli produk Anda. Dan bagaimana beli produk atau tidak beli produk itu nggak relevan buat kita. Yang paling penting adalah, sudahkah Mas Arya mengekspresikan diri Anda, berkarya, having fun, create your life gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Apa yang muncul? Bapak, bukan Bapak, selalu bikin saya geleng-geleng. Bener lagi. Yes, thank you Mas Arya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Pak Rahmat. Yes, silahkan. Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi aku juga mau ngucapin makasih ke Pak Rahmat. Yes. Jadi mau sharing aja. Selain tadi seperti yang kayak tadi dan banyak beberapa keajaiban lain, kayak kemarin mau pergi ke ulang tahun ponakan, saya tuh suka pakai baju warna-warni, tapi hari itu Badi ditanya pengennya pakai baju berwarna gelap. Ada satu baju gelap gitu, akhirnya saya pakai sampai di sana, dan emang udah ask question dulu kayak seberapa banyak uang dan kebahagiaan yang bisa aku create bareng-bareng dengan bodiku hari ini gitu. Yes. Terus sampai di sana ternyata ketemu teman yang 15 tahun gak ketemu, dia lihat baju saya, kamu, dan dia memberikan adoration-nya, kamu cantik dan baju kamu lucu banget gini. Kok bisa glowing gini, katanya terapi apa, dan akhirnya di booking satu keluarga dia plus timnya dia. Keren. Timnya dia, keluarganya dia untuk ikutan sesi bars, body process, dan facelift. Ya itu luar biasa banget, karena saya sudah memutuskan sebelumnya awalnya undangan anak-anak ulang tahun, jadi pakai baju warna-warni gitu dalam pikiran bukan kesadaran. Tapi ternyata setelah hari ditanya, Body nggak mau pakai itu, maunya ada satu baju berwarna gelap itu, dan ya modelnya spesifik, benar-benar bikin kesadaran baru. Nah itu satu. Terus yang kedua, saya kan pernah difasilitasi Pak Rahmat juga seperti Pak Mur, kayak mau step up ke satu langkah tertentu. Terus ini first stepnya gimana nih Pak Rahmat? Saya tanya gitu kan ke Pak Rahmat. Terus Pak Rahmat fasilitasi dengan beberapa pertanyaan. Dan itu luar biasanya adalah setelah saya praktekkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, berapa peluang yang muncul, ini yang paling amazing buat saya. Suatu hari saya bersih-bersih rumah, kira-kira sehari 2 hari kemudian saya bersih-bersih kamar saya, dan saya menemukan satu buku lama saya buka, iseng aja dibuka,
pas tepat halaman, ternyata mungkin ini 2 tahun atau setahun atau 1,5 tahun lalu, saya menulis YouTube-nya Dr. Dane dan Gary Douglas tentang How to Create Everything You Dream of. Itu langkahnya. Waktu saya tulis, mungkin saya nggak paham itu apa aja, tapi semua langkahnya mulai dari demand, ask question, supaya kamu bisa perceiving first step yang harus kamu ambil, yang bukan harus, bisa kamu pilih untuk create apa yang kamu impikan itu seperti apa, little trickle dan lain sebagainya, itu di situ. Yang selama ini dulu saya tulis nggak paham itu apa ya gitu, tapi ternyata kesadaran itu sudah saya peroleh 2 tahun lalu. Yes. Ya, jadi kesadarannya ternyata sudah diperoleh 2 tahun lalu dan ternyata teraksesnya, maksudnya benar-benar termaknainya saat ini gitu, ketika di divine timing banget gitu. Saat ini saya nemuin lagi notes tersebut. Yes. Jadi setelah saya praktekkan melengkapi apa yang Paramat fasilitasi, muncul segala macam investor baru, calon investor baru, tim semakin kompak, banyak kontribusi masuk dan perkembangannya keren banget Paramat. Jadi thank you so much. Mau sharing pengalaman ajaibnya aja, makasih sekali ya Paramat. Sami-sami teman-teman. Ardis, aku juga semenjak knowing myself more, banyak hal yang baru bisa memaknainya sekarang, tapi sebenarnya udah pernah dibaca dari beberapa tahun. Yes, jadi ada istilahnya kedewasaan consciousness kita. Itu kenapa tadi Ardis pakai shock pakai apa? Kaos kaki, terus diomelin sama ibunya, tapi sekarang ternyata jadi ngetren. Karena kita punya potensi itu, kita kayak lompat 5 tahun ke depan. Jadi itu kenapa berhenti Anda merasa bersalah dari barang-barang yang Anda beli, yang bukan gue beli barang ini akhirnya nggak kepake deh. Terus apa nggak kepake, atau sebenarnya Anda sudah lompat ke in the future, Anda tahu ini akan kepake di masa depan, tapi untuk masa sekarang ini belum siap buat Anda. Jadi ini kenapa kita diminta untuk terus berkarya dengan keunikan Anda. Mungkin sekarang orang-orang belum siap menerima Anda. Tapi berkarya dari sekarang, sehingga karena Oprah Winfrey mengatakan keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Sebenarnya saya berbicara mengenai keajaiban itu dari dulu gitu, cuman nggak ada yang dengerin. Aneh aja nih, si Rahmat nih aneh gitu. Tapi nggak tahu kok teman-teman pada datang malam ini, jadi saya nggak tahu apakah saya mau dengerin Pak, saya mau dengerin. Thank you. Jadi itu sih, thank you for coming. Dan sadari bahwa kita unik, tidak ada yang salah dengan Anda. Berhenti menyalahkan diri Anda. Apapun usaha dari lingkungan Anda untuk membuat Anda itu bersalah, sadari itu adalah cara mereka mengontrol Anda. Keunikan kita lah yang kadang nggak bisa diterima oleh lingkungan. Keep be yourself, having fun with yourself, dan tentunya berkarya karena itu menyenangkan buat Anda, bukan karena ingin membuktikan kepada orang lain kalau orang lain itu salah, Anda benar. Itu juga menghabiskan waktu. Baik, terima kasih sekali lagi. Oh ya, ini kalau ada klien, teman, ataupun saudara Anda yang ingin mengubah energi, akan ada event Law Attraction, tapi saya nggak tahu kapan, nggak tahu pas lagi ngerjain ini. Seru deh kalau kita buat event Law Attraction, tapi saya belum tahu kapan munculnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Thank you. Seru banget energinya sampai saya merinding. Ada sedikit rasa haru muncul. Sadari sekali lagi kalau ada yang bilang Anda aneh, itu adalah pujian, karena bahasa Oxford lama, kamus Oxford lama, aneh itu adalah orang, atau weird itu adalah orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Terima kasih, akan saya masukin ke YouTube sehingga Anda bisa nikmati. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, thank you. Bye-bye.